Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di salah satu mata pelajaran favorit kita, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 9 tentang mari melaksanakan sholat. Teman-teman, tahukah kamu bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Hikmah apa saja yang kita peroleh jika kita melaksanakan sholat? Pada bab ini, kamu akan mempelajari keutamaan sholat, makna bacaan sholat, dan perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kemurahannya sehingga kita bisa mengambil hikmah sholat tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama yaitu keutamaan sholat. Tahukah kamu bahwa sholat memiliki beberapa keutamaan? Di bawah ini adalah keutamaan tersebut. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kedua, sholat diwajibkan atas kaum muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Tiga, sholat merupakan amalan perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Empat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. 5. Sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. 6. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 7. Sholat yang khusyuk, sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. 8. Sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya, makna bacaan sholat. Yang pertama, niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram dilakukan secara bersamaan. Ketika melaksanakan takbir, kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua telinga. Kedua telapak tangan menghadap kiblat. Pada saat mengangkat tangan, lafal Allahu Akbar diucapkan sekali melalui lisan, sedangkan di dalam hati meniatkan sholat. 2. Berdiri. Bagi orang yang sehat dan mampu berdiri, sholat harus dilakukan dengan berdiri. Adapun bagi yang sakit atau tidak bisa berdiri, sholat boleh dilakukan sambil duduk atau berbaring. Setelah mengucapkan takbir, tangan bersedekap dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas perut. Kemudian di pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan kiri. Selanjutnya, doa iftitah. Pada posisi ini kita mulai membaca doa iftitah. Nah, ini salah satu doa iftitah yang sering kita baca, yaitu diawali dengan Allahu Akbar kabira. Ada juga yang diawali dengan Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah. Bapak rasa semuanya sudah hafal untuk surat Al-Fatihah ini. Kemudian selanjutnya membaca surat-surat pendek. Kebetulan Bapak hanya berikan ini salah satu contoh, yaitu surat An-Nas. Tapi kalian boleh membaca seluruh surat, salah satu surat di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu ruku. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, dilanjutkan membaca takbir menuju ruku. Ruku dilakukan dengan membukukan badan hingga punggung dan kepala sama rata. Kedua telapak tangan memegang lutut dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pada saat ruku membaca doa di bawah ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang keempat, i'tidal. I'tidal adalah gerakan berdiri ke posisi semula setelah ruku.
Pada saat mengangkat kedua tangan, bangun dari ruku, kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri dalam posisi sempurna, kita membaca doanya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syita min syai'im ba'du. Selanjutnya, sujud pertama. Gerakan setelah i'tidal adalah sujud. Pada saat turun sujud, kita membaca takbir. Sujud dilakukan dengan meletakkan anggota sujud di atas tempat sujud. Anggota sujud adalah kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari kaki, hidung, dan dahi. Semua anggota sujud harus menyentuh tempat sujud. Sujud dilakukan 2 kali. Pada saat sujud kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Yang keenam, duduk di antara 2 sujud. Gerakan setelah sujud pertama adalah duduk. Duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan menumpuk pada telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas 2 paha. Duduk di antara 2 sujud disebut juga duduk iftirash. Doa yang dibaca pada saat duduk di antara 2 sujud adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya yang ketujuh, sujud kedua. Setelah duduk di antara 2 sujud, gerakan selanjutnya adalah melakukan sujud yang kedua. Gerakan dan bacaannya sama dengan sujud yang pertama. Setelah sujud yang kedua, sholat sudah dihitung 1 rakaat. Selanjutnya, tasyahud awal. Gerakan ini dilaksanakan pada akhir rakaat kedua, yaitu setelah sujud yang kedua. Tasyahud awal dilakukan dalam semua sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Gerakan atau posisi tasyahud awal sama dengan gerakan ketika duduk di antara 2 sujud. Ketika bacaan doa tasyahud awal sampai pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Berikut ini doa yang dibaca ketika tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilaksanakan pada rakaat terakhir, salat setelah sujud yang kedua. Gerakannya adalah duduk dengan posisi kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Pandangan tetap diarahkan ke arah tempat sujud. Duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Saat bacaan doa tasyahud akhir sampai pada lafal asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Bacaan doa tasyahud akhir secara lengkap adalah sebagai berikut. Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selanjutnya yaitu salat. Setelah selesai membaca doa tasyahud akhir, kepala ditengokkan ke arah kanan sambil mengucapkan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kepala ditengokkan ke arah kiri dengan mengucapkan lafal yang sama. Ketika menengok ke kanan, pipi kanan harus terlihat dari belakang. Demikian pula ketika menengok ke kiri, pipi kiri harus terlihat dari belakang. C. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. 1. Kebajikan terhadap sesama. Melatih kekompakan, mematuhi perintah ketua, tidak marah bila dinasehati, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman, menepati janji, memupuk rasa solidaritas. Sedangkan menghindari perilaku tercela, suka mengungkit-ungkit pemberian, suka meremehkan teman, ingin menang sendiri, suka mencuri, suka meminta-minta, suka berbohong, suka mengganggu teman. D. Pengamalan sholat di rumah dan di masjid. Melaksanakan sholat di rumah. Sholat boleh dilaksanakan di rumah, asalkan memenuhi syarat kesucian. Tempat sholat harus suci, tidak boleh ada najis yang menempel. Untuk menjaga kesucian, kamu dapat menggunakan sajadah ketika sholat di rumah. 2. Melaksanakan sholat di masjid. Sholat berjamaah lebih utama jika dilaksanakan di masjid. Selain sholat fardu, di masjid kita dapat melaksanakan ibadah sunnah yang lain, misalnya sholat tahiyatul masjid dan beriktikaf. Jika kamu sampai di masjid, jangan duduk terlebih dahulu. Lakukanlah sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Setelah itu berniatlah i'tikaf di masjid. I'tikaf artinya berdiam diri di masjid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk Bapak sendiri, umumnya untuk kita semua ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.